Shalom saudara, haleluya, selamat datang ke siri pembelajaran apologetik. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kita berada dalam siri kematian dan kebangkitan Yesus. Dalam bahagian yang pertama, siri kematian dan kebangkitan Yesus ini, kita telah mengatakan bahwa kematian Yesus telah memuaskan keadilan Allah. Nah, saudara, ini adalah suatu kenyataan dan kebenaran yang sangat besar, yaitu keadilan Allah telah dipuaskan sepenuhnya. Ia juga bermaksud semua kemurkaan Allah telah diredai dan segala tuntutan perintah hukum Allah telah digenapi sepenuhnya. Amin. Sehingga kan Paulus boleh berkata dalam Roma 6 ayat 14 ayat ini. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Amin. Kerana kamu tidak berada di bawah hukum Taurat. Perhatikannya, tidak berada di bawah hukum Taurat lagi. Tetapi di bawah kasih karunia. Soalannya sekarang adalah kalau Tuhan Yesus telah menggenapi seluruh tuntutan-tuntutan hukum Taurat dan kita tidak perlu lagi berada di bawah hukum Taurat. Jadi apakah kita tidak perlu lagi hukum Taurat? Masih perlu atau tidak? Apa jawaban saudara? Ketepikan hukum Taurat atau tidak? Kalau jawaban kita adalah tak perlu lagi hukum Taurat, maka kita bebaslah sekarang berbuat dosa. Tak perlu lagi hukum Taurat. Bolehlah buat sesuka hati, mencuri, membunuh, mengingini, dan sebagainya. Kerana 10 hukum Allah juga termasuk dalam hukum Taurat. Ya saudara, kita masih memerlukan hukum Taurat. Sebab hukum Taurat menunjukkan bahawa kita telah berdosa dengan melanggar perintah-perintah hukum Allah. Dan kerana itu kita perlukan keselamatan yang hanya terdapat dalam Kristus. Maka hukum Taurat adalah seperti penuntun, ya, yang menuntun kita atau yang memimpin kita kepada iman dalam Yesus Kristus. Nah, ini jelas diberitahu dalam Galatia 3 dari ayat 22. Dikatakan di sini, tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh kerana iman dalam Yesus Kristus, ya, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Dan ayat seterusnya 23, sebelum iman itu datang, ya, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat. Dan kita dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Dan perhatikan ayat 24 ini. Jadi hukum Taurat adalah penuntun atau yang membimbing, penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Supaya kita dibenarkan kerana iman. Dan sekarang saudara, Kristus memang sudah datang. Dan kerana itu, kita tak perlu terikat dengan hukum Taurat, dengan upacara-upacara keagamaannya, seperti menyediakan korban sembelihan, penyucian, sunat, makanan larangan. Tak perlu lagi ikut semua upacara-upacara keagamaan itu. Ya, seperti mana Paulus juga menjelaskan dalam Kolose 2 ayat 16 dan 17 ini. Kerana itu, janganlah kamu membiarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya ini, kata Paulus, hanyalah bayangan, ya, hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Sedang wujudnya ialah Kristus.
Semua upacara keagamaan menurut Alkitab hanyalah bayangan dari apa yang akan datang. Yang akan datang itu ialah Yesus. Dan apa yang dikatakan dalam ayat ini juga sama dengan kata-kata dalam Ibrani bab 10 ayat yang pertama ini. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri, ya, keselamatan yang akan datang yang sudah wujud adalah Kristus. Bayangan tentang pengampunan, bayangan tentang keselamatan itu sudah digenapi, sudah diperolehi, dan sedia ada sekarang. Jadi janganlah tinggal dalam bayangan keagamaan kita lagi, ya. Ya, kita harus uh, datang kepada Tuhan Yesus. Ya, saudara, hukum Taurat telah digenapi. Tapi Yesus membawa satu lagi hukum kepada kita. Dan hukum itu adalah hukum yang lebih tinggi dari hukum Taurat. Wow, apalagi hukum yang lebih tinggi dari hukum Taurat? Ya, sebab sudahlah hukum Taurat itu susah untuk kita ikut. Itulah juga yang ditanya oleh orang-orang yang beragama, yang rajin ya melakukan segala ibadah keagamaan yang wajib. Mereka tanya Yesus dalam Matius 22 ini. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Ya, saudara, apakah hukum yang terutama kalau menurut Yesus? Nah, dalam ayat 37, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Jadi apakah hukum yang lebih tinggi dari hukum Taurat? Yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itulah hukum terutama. Saudara, kita harus tahu kenapa kasih itu adalah hukum terutama. Kenapa? Jawabannya ada dalam ayat 40 ini. Yang mengatakan pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Wow. Apakah saudara faham maksud kata Yesus di sini? Yaitu pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Maksud Yesus, kalau Anda dapat melakukan satu hukum ini, yaitu mengasihi, Anda telah dapat melakukan semua hukum-hukum Taurat dengan hanya satu hukum ini. Wow, luar biasa kan? Nah, ini juga yang dikatakan Paulus dalam Roma 13 ayat 8. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah, nah, perhatikan perkataan yang dipakai oleh Paulus di sini, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Dan juga dalam ayat 10 Paulus berkata, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Gambaran yang dapat saya berikan untuk menjelaskan ini adalah seperti seorang yang mula-mula jatuh cinta. Orang yang jatuh cinta itu dia akan selalu rindukan kekasihnya. Ya, memikirkan tentang kekasihnya. Makan juga pikir tentang kekasihnya. Mandi pun pikir tentang dia. Tidur juga mimpi tentang kekasihnya. Ya, selalu rindukan
kekasihnya. Itulah kasih yang mula-mula. Dan dia akan melakukan yang terbaik untuk kekasihnya. Dia tidak mau melukakan hati kekasihnya. Ya saudara, kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan dengan segenap hati, kita akan selalu ada kerinduan untuk Tuhan. Kita mau mencari wajahnya. Kita mau mengejar hadiratnya. Kita mau diam di dalam hadiratnya. Mau selalu merasakan kepenuhan Allah. Dan akan merasa risaulah. Ya, apabila hati kita sudah jauh dari Tuhan. Dan juga rasa bersalah bila kita buat dosa. Sebab dalam kasih kita tidak mau melukakan hati Tuhan yang adalah kekasih jiwa kita. Amin. Begitulah juga saudara bila kita mengasihi sesama manusia. Kita tidak akan berlaku jahat kepada orang lain. Kita tidak mau membunuh, tidak mau mencuri, tidak mau berzina, tidak mau memberontak terhadap orang tua. Tetapi saling mengasihi dan menghormati. Tidak akan simpan dendam ke dengki atau marah. Karena dalam kasih ada pengampunan. Kita akan mengampuni. Amin. Itulah sebabnya hukum yang lebih tinggi dari hukum Taurat dan semua hukum-hukumnya, hukum yang terutama adalah kasih. Bermaksud, Tuhan sekarang lihat pada hati kita yang berubah. Bukan sekadar melakukan amal ibadah secara luaran atau ikut peraturan agama. Tetapi saudara di dalam batin, kalau kita hanya berlaku baik, menjadi baik, tapi dalam batin itu penuh dengan kedurjanaan dan agama. Seperti mana Yesus juga berkata, jika seorang memandang perempuan serta menginginkannya, dia sudah berzina dengan dia dalam hatinya. Dan jikalau seorang simpan dendam dan marah terhadap saudaranya, dia telah melakukan pembunuhan dalam hatinya. Haleluya. Saudara, saya sangat bersyukur. Dalam kepercayaan kita, hukumnya terutama bukanlah mesti buat ini, mesti buat itu. Ini wajib, itu wajib. Tapi saudara, hukum terutama adalah kasih. Dan kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Saudara, jikalau kita dapat lakukan satu hukum ini, kita dapat lakukan semua hukum Taurat dari hati kita yang telah berubah. Maka kata Paulus dalam Roma 3 ayat 31 ini, jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Haleluya. Saudara, kita tidak akan mengetepikan ataupun membatalkan hukum Taurat. Sebaliknya, kita akan meneguhkannya. Dalam maksud kita akan dengan rela hati melakukannya. Karena apa? Karena kita mengasihi Allah dan kita mau melakukan apa yang berkenan kepada Allah dan kita mau menjadi berkat kepada sesama manusia. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terpujilah nama Allah Bapa yang termulia. Engkaulah yang kami sembah, yang kami agungkan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Puji Tuhan. Kami tidak perlu lagi hidup dikurung di bawah hukum Taurat. Dan dengan itu, kami juga telah diselamatkan dari kutuk hukum Taurat. Kami bersyukur, kami sekarang berada di bawah kesatuan bersama Kristus Yesus yang akan menolong kami melalui Roh Kudus untuk berubah dan melakukan kehendak Allah Bapa. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, karena Engkau mengasihi kami semua. Dan karena Allah mengasihi kami dapat mengasihi. Dan inilah hukum terutama yang harus kami laksanakan. Ya Bapa, karena Engkau adalah Allah yang menguji batin dan menyelidiki hati setiap orang. Kami memohon,
peliharalah hati kami untuk mengasihi Tuhan dan menjaga roh dan kasih kami, agar akan kami senantiasa roh kami menyala-nyala untuk Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia, kami berdoa dan ucap syukur.